Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa yang namanya ucapan itu menjadi sebuah doa. Betul ya. Makanya jadi orang Kristen tuh kudu hati-hati. Apa yang diucapin itu kalau nggak hati-hati bisa jadi kenyataan. Dan kenyataannya itu bisa ke orang lain atau berbalik ke diri sendiri. Sehingga kita harus jaga ucapan kita. Lebih banyak kita bersyukur aja. Kalau kita mengucapkan syukur itu bisa ke orang jadinya atau ke kita, daripada kita asal ngomong kasar, praduga yang bersalah, hal-hal yang buruk negatif, itu bukan cuma ke orang lain, bisa ke kita juga. Sehingga kita mengucap syukur pada Tuhan hari ini, dan biarlah pujian PKJ 149 bait pertama dan kedua boleh menopang kita. PKJ 149 bait pertama dan kedua, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, dan biarlah kami mengawalinya dengan hal-hal baik, agar yang kami temukan juga di sepanjang perjalanan hidup kami hari ini juga adalah hal-hal yang baik. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka dari Ulangan 28. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1, 2, dan 45, 46. 1, 2, 45, 46. Ini agak banyak ya. Agak lompat. Jadi ya, Ulangan 28, 1, 2, kita lompat langsung ke ayat 45, 46. Ulangan 28 ayat 1 dan 2, ayat 45 dan 46. Saya bacakan baik kita sendiri. Ulangan 28 ayat 1 dan 2, kemudian lompat 45, 46. Dengarkan sabda Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 45 dan 46. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diberitakannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya sebenarnya jadi pendeta tuh takut sebenarnya. Saya takut jadi pendeta tuh bukan karena pekerjaannya, bukan karena kesibukannya, atau bukan karena, ya walaupun kadang-kadang saya juga minder begitu ya, wah banyak orang yang lebih hebat dari saya kenapa saya jadi pendeta gitu. Tapi ada satu hal yang saya temukan ketika saya kuliah di teologi, dan juga mungkin yang kita juga pernah perhatikan dan alami dengan seksama, bahwa Bapak Ibu, layaknya siang dan malam, seorang hamba Tuhan yang diurapi itu bisa dari mulutnya keluar dua hal yang berbeda, yaitu berkat dan kutuk. Awalnya saya pikirkan ya, kalau hamba Tuhan pasti ngasih berkat lah, habis ibadah ngasih berkat, kemudian lagi berdoa memberkati orang. Dalam sejarah nabi-nabi dan rasul-rasul yang namanya hamba Tuhan pasti memberikan, jadi berkat dari Tuhan disampaikan kepada pemimpin umat, kemudian pemimpin umat diberikan kepada jemaat. Tapi rupanya itu hanya sebagian dari tugas seorang pemimpin atau hamba Tuhan. Ada satu kapasitas yang juga bisa disampaikan.
Karena ini saya curiga, jadi dari kejadian para nabi, banyak nabi kan yang sebenarnya nggak membawa kabar baik ya. Banyak nabi, justru malah banyak nabi membawa kabar buruk bagi bangsa Israel. Karena pasti kaitannya orang Israel tuh gara-gara bandel. Makanya disampaikanlah, nanti kalau kalian nggak nurut nih, Tuhan akan bikin ini. Bangsamu akan ngalamin ini. Dan kejadian selalu. Dan diperteguh sama ayat hari ini, kalau Bapak Ibu lihat di Ulangan 28, dua judulnya. Paling pertama berkat, yang kedua kutuk. Jadi seorang pemimpin atau hamba Tuhan bisa mengeluarkan dua hal. Bisa ngeberkatin, tapi kalau umatnya bandel, bisa mengutuki juga. Ya, jadi itu satu hal yang spesial yang diberikan kepada pemimpin umat. Betul, kalau di ayat lain bilang gak boleh mengucapkan kutuk, ya itu kalau umat biasa. Nah, berkat dan kutuk itu diberikan sama hamba Tuhan bukan karena keinginannya dia, tetapi kalau umat menjalani atau tidak mengikuti perintah Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena nanti kalau umat nggak mengikuti perintah Tuhan, yang kena dampaknya juga si pemimpin umatnya juga, si hamba Tuhannya. Gitu. Jadi kenapa dia harus dorong umatnya melakukan kehendak Tuhan? Karena ibaratnya pemimpin itu juga kejar setoran. Ada kejar setoran juga. Nih kalau umat nggak nurut, wah ini pemimpinnya juga berarti tidak menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan gitu. Sehingga makanya ada beberapa banyak gereja atau beberapa umat atau bahkan ya di keluarga kami ya, kalau kami sih ya kalau sama pendeta tuh takut, maksudnya kita tuh takut bikin salah gitu. Karena apa? Karena kita tahu betapa powerfulnya dan berdampaknya kehidupan seorang pemimpin umat. Makanya kita selalu topang. Kalau ada hamba Tuhan tuh butuh apa, kita selalu mencoba menopang. Dia lagi sakit, lagi apa. Dan itu juga yang terjadi di Sindang Laut. Saya bersyukur banget di Sindang Laut jemaat tuh betul-betul eman kepada saya. Cuma tadi ternyata ya tadi saya punya satu kapasitas yang sebenarnya riskan banget. Saya juga takut banget, sebenarnya saya nggak mau jangan sampai keluar kutuk gitu dari mulut saya gitu. Karena kalau keluar itu bisa jadi kenyataan, dan itu apa ya, itu konsekuensinya besar banget gitu untuk kehidupan umat gitu. Sehingga eh, sebelum si hamba Tuhan yang mengeluarkan kutuk, alangkah lebih baiknya sama seperti firman Tuhan hari ini. Musa berharap tuh sebenarnya umat tuh, kamu tuh sebelum Harun sama imam-imam lain ngungkapin kutuk, kalian tuh harusnya nurut gitu loh. Tuhan kasih 10 perintah Allah udah jelas, Taurat ya. Hukum Tuhan juga udah jelas, Tuhan gak suka ini, Tuhan suka ini. Tuhan gak suka kamu menyimpang, menyembah Allah lain. Tuhan tuh gak suka kamu ngerjain sesama kamu. Tuhan tuh sukanya ini. Udah tinggal dilakuin aja. Kalau kamu lakuin dapat berkat. Kalau kamu gak lakuin, siap-siap dengan konsekuensi berikutnya, termasuk menerima juga kutuk. Gitu. Sehingga kita sama-sama hari ini mau menjalani ya sebagai anak-anak Tuhan. Ayo sama-sama ya. Saya juga, Bapak Ibu juga, kita nurut deh sama Tuhan hari ini. Kalau ada hal-hal kita, ya hari ini Tuhan, kita di antara pilihan ya, aduh kalau saya ngelakuin ini salah, tapi ini enak, ini menguntungkan saya. Tapi kalau saya ngelakuin ini mah nggak enak, ya benar sih sesuai perintah Tuhan, ini hal yang baik. Tapi itu yang dikorbanin banyak. Lebih baik milih hal yang baik daripada hal yang buruk. Karena kalau hal yang baik kita nurut sama Tuhan, berkat Tuhan itu akan selalu ada. Kesehatan, berkat rezeki, berkat hubungan cinta dalam keluarga berjalan baik, atau kesempatan melayani yang juga Tuhan sediakan baik. Lebih baik nurut sama Tuhan dah. Kalau kita ngelawan, aduh, jangan deh, aduh. Ya, bahkan entah Tuhan bisa pakai hambanya untuk membawa kutuk itu, atau Tuhan sendiri yang turun tangan. Saya udah ngelihat begitu banyak umat Tuhan yang ibaratnya menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan mendapatkan ibaratnya teguran dari Tuhan dengan cara yang sangat keras. Itu lebih mengerikan daripada sekarang ya. Kadang-kadang makanya Bapak Ibu, kalau saya tuh ngomel ke Bapak Ibu atau ke jemaat, coba nurut sama pendetanya. Bukan karena saya pengen didengar aja. Saya nggak akan ngomong itu sering-sering kok. Kalau saya ngerasa mungkin orang lagi berproses, saya nggak akan ngomong. Karena saya tahu hati-hati. Karena apa yang saya omongkan itu bisa jadi kenyataan gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau saya udah kasih kode, mbok nurut aja, mbok ingat nih firman Tuhan ini. Kalau Tuhan kasih waktu, lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan, stop. Nurut aja. Ya. Karena apa? Ada konsekuensi banyak nih di belakangnya, dan daripada yang buruk terjadi, lebih baik kita mencegah. Dan itu tugasnya Nabi sama Rasul, mengingatkan kepada umat dan domba-domba kesayangan Tuhan untuk berhenti sebelum jatuh, untuk stop sebelum lari jauh dari Tuhan. Gitu ya. Jadi semoga firman Tuhan hari ini, kalau juga nanti saya menyampaikan peringatan-peringatan kepada Bapak Ibu,
lebih baik didengar aja. Atau kalau Bapak udah ngeliat saya dari kode-kode saya kelihatannya ini udah nggak pas, lebih baik ngerem dulu dah gitu. Tunda dulu. Ya, daripada yang terjadi yang buruk, ya, daripada hal-hal buruk yang terjadi, lebih baik kita nurut sama Tuhan. Ya, Tuhan mampukan setiap kita hari ini punya keberanian dan kebijaksanaan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa berkat dan kutuk itu seperti mata uang. Kalau kami nurut sama Tuhan, berkat yang kami terima. Kalau kami mencoba menjauh dan mencoba mencari cara lain, mencoba cari jalan pintas, cari yang enak-enak aja, maka nanti kutuk juga akan menyertai kami. Ajarkan kami Tuhan untuk taat kepadamu, untuk berhenti sebelum terlambat, untuk ngerem sebelum kami jatuh, dan biarlah Tuhan hari ini kami hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.